Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abror Syafi'i. Di video kali ini, saya akan membahas kisah luar biasa dari seorang pemimpin yang jarang kita temui di zaman sekarang ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Raja Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Abror Syafi'i rahimakumullah, setiap 100 tahun sekali Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seseorang yang akan memperbarui agamanya. Para ulama sepakat bahwa pada 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i rahimakumullah. Lalu, siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz ini? Mengapa namanya begitu fenomenal? Dalam 2 tahun lebih beliau berkuasa, tidak ada satupun orang miskin di negara tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan membahas semuanya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang nasab atau garis keturunan Umar bin Abdul Aziz. Pertama-tama, mari kita kenalan dengan Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya sesuai dengan tradisi Arab cukup panjang. Abu Hafsin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil alaihissalam bin Umayyah bin Abdus Samsi bin Abdul Manaf, dan seterusnya. Panjang banget bukan? Tapi dari situ kita bisa lihat apakah dia punya garis keturunan yang cukup keren. Dan kita tahu bahwasanya garis keturunan Umar bin Abdul Aziz memang sangatlah keren. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, adalah salah satu pemimpin top dari Bani Umayyah. Beliau pernah jadi gubernur di Mesir selama 20 tahun. Waktu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Jadi, bisa dibilang Umar bin Abdul Aziz tumbuh dengan besar dengan pengaruh politik yang kuat dari ayahnya. Nah, sekarang kita bahas tentang ibunya. Namanya adalah Ummu Asim, atau juga dikenal sebagai Laila bintu Asim bin Umar bin Khattab. Menariknya, ibunya ini masih keturunan langsung dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keadilannya. Jadi, dari kedua orang tuanya, Umar bin Abdul Aziz mewarisi darah para pemimpin yang hebat. Gimana? Keren banget kan garis keturunan Umar bin Abdul Aziz? Dengan latar belakang keluarga seperti itu, gak heran lagi ya kalau dia juga tumbuh jadi pemimpin yang dihormati dan punya pengaruh yang sangat besar. Ada satu kisah menarik tentang ibunya Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar sedang berjalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Seperti biasa, Umar ingin memastikan semua warganya baik-baik saja dan tidak ada yang kelaparan ataupun kesulitan. Ketika itu, dia melihat sebuah tenda yang lampunya masih menyala terang. Sementara tenda-tenda lain di sekitarnya sudah gelap gulita. Hal ini menarik perhatian Umar bin Khattab, sehingga dia memutuskan untuk mendekati tenda tersebut. Ketika semakin dekat, dia mendengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya dari dalam tenda. Sang ibu sedang menyarankan putrinya untuk mencampur air
dengan susu yang akan mereka jual esok hari. Namun, sang putri menolak dengan tegas. Alasannya sederhana tapi sangat kuat. Amirul Mukminin melarang kecurangan dalam berdagang. Meskipun mereka tahu bahwa Umar tidak melihat mereka dan tidak akan pernah tahu, sang putri tetap teguh memegang prinsip kejujurannya. Umar bin Khattab terkesan dengan kejujuran dan integritas sang putri. Keesokan harinya, dia mengutus seorang untuk mencari tahu siapa gadis tersebut. Ketika mengetahui identitasnya, Umar bin Khattab memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan salah satu putranya, berharap keturunan mereka akan mewarisi kejujuran dan keteguhan hati sang gadis tersebut. Dan benar saja, dari pernikahan itulah lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal adil dan bijaksana. Kisah ini menjadi bukti betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Melihat kejadian ini, Umar bin Khattab terkesan dan bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang siap menikah dengan wanita jujur itu? Putranya, Asim bin Umar, menyatakan kesiapannya dan menikah dengan wanita itu. Dari pernikahan inilah lahirlah Laila, yang kemudian menikah dengan Abdul Aziz dan melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz sudah menunjukkan minat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau seringkali terlihat duduk bersama para ulama dan sahabat Nabi, mendengarkan cerita dan pelajaran mereka dengan penuh antusias. Salah satu sosok yang sangat dekat dengannya adalah pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Dari beliau, Umar bin Abdul Aziz belajar banyak tentang kehidupan dan ajaran agama Islam. Hebatnya, Umar bin Abdul Aziz sudah menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia baligh. Bayangkan, di usia yang masih sangat muda, beliau sudah mampu menguasai kitab suci umat Islam. Selain itu, Umar juga sering belajar dari para tabi'in dan sahabat Nabi yang menjadikannya kaya akan pengetahuan dan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi seorang yang sangat luar biasa. Mari kita bahas sebuah kisah pilu dari Umar bin Abdul Aziz yang dibunuh oleh seorang budak. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berhasil mengumpulkan zakat dalam jumlah yang melimpah. Semua keluarga kerajaan dan orang-orang kaya harus membayar zakat, sehingga tidak ada orang miskin yang tidak mendapatkan haknya. Beliau bahkan menyuruh para amil zakat untuk mencari dan memberikan zakat kepada orang-orang fakir miskin. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil dan peduli pada rakyatnya. Ia selalu berusaha memastikan kesejahteraan semua orang tanpa memandang status sosial. Kebijakan zakat yang diterapkannya sangatlah efektif, sehingga kemiskinan nyaris tidak ada di zamannya. Setiap kali zakat terkumpul, Umar bin Abdul Aziz langsung menginstruksikan peran amil untuk segera memberikan zakat kepada yang membutuhkan. Bukan hanya itu,
Beliau juga selalu mendengar keluhan dan kebutuhan rakyatnya secara langsung, sehingga kebijaksanaannya selalu tepat sasaran. Suatu ketika, setelah zakat dibagikan dengan baik dan tidak ada lagi yang membutuhkan, Umar bin Abdul Aziz tetap tidak puas diri. Beliau terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilannya dalam mengelola zakat membuat banyak orang kagum dan menghormatinya. Namun, sayangnya, keberhasilan dan ketulusannya dalam memimpin juga menimbulkan iri hati dan kebencian dari beberapa pihak. Setelah memastikan bahwa semua orang fakir dan miskin telah mendapat zakat, Umar bin Abdul Aziz masih menemukan bahwa hartanya masih banyak. Beliau kemudian menyuruh agar harta tersebut digunakan untuk mensejahterakan para tentara, membantu orang-orang yang berhutang, dan bahkan untuk anak-anak muda yang belum menikah. Dan harta yang masih tersisa setelah semua kebutuhan itu terpenuhi, kemudian digunakan untuk membeli biji-biji gandum yang disebar di gunung-gunung, agar burung-burung pun tidak kelaparan. Begitulah keadilan dan kemurahan hati seorang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang tidak hanya adil, tetapi juga sangat zuhud. Ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menolak untuk tinggal di istana dan memilih untuk tetap tinggal di rumah lamanya yang sederhana. Bahkan, beliau meminta istrinya untuk mengeluarkan semua harta mereka dan memasukkannya ke Baitul Mal. Bayangkan saja, di saat para pemimpin dunia lain berlomba-lomba mencari kemewahan, Umar bin Abdul Aziz justru memilih hidup sederhana. Rumah lamanya yang sederhana lebih dari cukup baginya. Tidak ada perabotan mewah atau hiasan berlebihan, hanya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa tulusnya beliau dalam mengabdi dan menjaga amanah sebagai pemimpin. Tidak hanya itu, Umar bin Abdul Aziz juga sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Beliau mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ketika beliau meminta istrinya untuk mengeluarkan semua harta mereka dan memasukkannya ke Baitul Mal, ini bukan hanya tindakan simbolis. Ini adalah cerminan dari tekadnya untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Sikap zuhud Umar bin Abdul Aziz tidak hanya tercermin dalam cara hidupnya, tetapi juga dalam kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan. Beliau melakukan banyak reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberantas korupsi. Dengan kepemimpinannya, banyak masalah sosial yang berhasil diatasi, dan rakyat merasakan keadilan yang sejati. Sahabat Abror Syafi'i rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia. Beliau dipilih karena Sulaiman mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang adil dan bijaksana. Umar bin Abdul Aziz kemudian fokus pada reformasi pemerintahan, menegakkan keadilan, dan memperbaiki kondisi masyarakat. Beliau juga menulis surat-surat kepada para pemimpin wilayah lain untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan keadilan. Umar bin Abdul Aziz
adalah pemimpin yang luar biasa dan langka. Beliau menegakkan syariat Islam dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak heran ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Namun, pendapat ini dibantah oleh para ulama karena Imam Mahdi yang sebenarnya akan muncul di akhir zaman. Begitulah kisah Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Abdur Syafi'i rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau dan meneladani sifat-sifat mulianya Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Saya Abdur Syafi'i, pamit undur diri. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.